Keuntungan-keuntungan nih, baik untuk bayi, untuk ibu, dan untuk ayahnya juga nih dokter. Banyak banget dok. Kalau untuk bayi, untuk ibu itu kayaknya sudah banyak nih ya. Tapi untuk ayahnya, dokter bisa ceritakan dok? Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan itu kan nutrisinya udah tepat banget untuk kebutuhan si kecil sesuai dengan usianya. Keuntungannya untuk bayi nih, yang pertama tentu saja untuk menaikkan sistem kekebalan dari si kecil, di mana yang kita tahu air susu ibu itu mengandung antibodi untuk beberapa penyakit penting untuk meningkatkan kekebalan si kecil. Itu pertama. Itu udah pasti banget ya. Kemudian yang kedua, ASI eksklusif itu dikatakan dapat meregulasi berat badan si kecil. Jadi kalori harus penting tahu ya. Jadi kalori masing-masing ASI itu sudah disesuaikan oleh tubuh ibunya dengan usia bayinya. Jadi semakin bertambah kebutuhannya akan juga semakin meningkat. Kandungan kalori dari ASI itu juga semakin meningkat, disesuaikan banget. Jadi kecil sekali kemungkinan akan terjadi berat badan berlebih seperti overweight atau obesitas pada bayi. Itu kepentingannya ya. Kemudian untuk ibu dikatakan pemberian ASI itu dapat meningkatkan hormon-hormon yang membantu dengan cepat pengembalian ukuran dari rahim. Kemudian pembuluh darah rahim itu juga menutup lebih cepat, jadi mengurangi risiko perdarahan postpartum atau perdarahan setelah proses bersalin. Itu. Kemudian dikatakan juga dapat mengurangi risiko nih dok, kanker ovarium dan kanker payudara pada ibu. Begitu hebatnya ya dok ya. Dan yang terakhir yang penting juga untuk ibu dan janin ini adalah dia pemberian ASI eksklusif itu dapat meningkatkan bonding atau perlekatan antara ibu dan bayinya, di mana pada saat proses menyusui ada sentuhan-sentuhan, jadi bayi menyentuh kulit ibunya, merasakan kehangatan kulit ibunya, detak jantung ibunya, desahan nafas ibunya, itu memperkuat hubungan mereka. Selain banyaknya keuntungan-keuntungan tadi buat ibu dan bayi, itu juga tentu saja mengurangi pengeluaran untuk pembelian susu formula. Jadi tentu saja itu akan menghemat keuangan keluarga ya dok ya, di mana bisa dipakai untuk pos-pos lainnya. Wah luar biasa sekali. Kalau ASI itu memang makanan terbaik ya untuk bayi. Kemudian untuk ibu juga yang tadi dokter Wi sampaikan secara detail. Untuk ayah juga ternyata. Nah, itu menarik ya buat ayah-ayah, jadi tetap harus support istrinya. Iya, betul. Ini juga untuk kepentingan keluarga ya Dok Wi ya. Nah, kalau dari pengalaman dokter Wi saat ini itu apa sih risikonya bila bayi itu tidak mendapatkan ASI Dok Wi? Yang pertama mungkin seperti kita tahu sesuai dengan pernyataan saya tadi, antibodi dari ibu mungkin tidak full bisa diberikan sehingga bayi agak rentan untuk tertular penyakit-penyakit karena tidak dapat penguatan kekebalan dari ASI-nya itu. Kemudian yang kedua, bahkan penyakit-penyakit non-infeksi itu juga dapat membahayakan bayi nantinya. Misalnya bayi lebih rentan terkena alergi terutama seperti asma, rinitis alergi. Kemudian rentan juga mengalami kelebihan berat badan seperti overweight atau obesitas. Kemudian rentan juga akan mengalami kekurangan gizi jika kita tidak tepat memberikan nutrisi seperti kandungan yang dibutuhkan oleh si bayi, seperti itu. Dan dari beberapa penelitian juga dikatakan biasanya bayi juga dapat, nggak semua sih, dapat mengalami gangguan tumbuh kembang, di mana tumbuh kembangnya tidak akan optimal karena bayi sebenarnya membutuhkan gizi yang utama dari ASI yang tidak tergantikan dengan susu formula manapun. Saya juga dengar kalau bayi yang tidak mendapatkan ASI itu berisiko kematian Dokter Wi. Apakah benar ya Kak gitu? Ada banget. Jadi dari Kemenkes RI tahun 2010 itu menyatakan bahwa
dari penelitiannya, dari data juga didapatkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ternyata memiliki risiko kematian dokter karena diare nyaris 4 kali dari bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Jadi begitu mengerikannya kalau kita tidak memberikan ASI eksklusif. Ya sangat-sangat mengerikan ternyata ya gitu. Tapi kalau misalnya seorang ibu nih memberikan ASI kepada bayinya itu, bagaimana si ibu itu paham kalau bayinya ini cukup mendapatkan ASI? Karena kan kebutuhan si bayi ini itu perlu dicukupkan ya, Dokter Wi ya gitu. Benar sekali Dok. Jadi pemberian ASI eksklusif itu juga kita harus pastikan nih kan kita nggak bisa ngitung kan iya, betul. berapa milinya Iya. sekali pemberian. Jadi ada beberapa parameter buat para ibu-ibu dan ayah-ayah baru mungkin untuk mengetahui kecukupan dari pemberian ASI. Yang pertama setelah pemberian ASI kurang lebih selama 15 menit untuk masing-masing payudara. Jika yang pertama si bayi kelihatan kenyang, nyaman, tidak rewel, kemudian tertidur pulas, tenang, itu kemungkinan sudah cukup. Kemudian yang kedua kita lihat lagi yang lebih gampang adalah produksi kencing dari si kecil. Minimal si kecil harus kencing minimal 4 kali dalam sehari. Jadi setiap 6 jam dicek-cek. Oh oke, cukup, apalagi penuh-penuh nih diapersnya atau popoknya ganti-ganti terus aman. Jadi minimal 6 jam sekali ya. Kemudian yang terakhir parameter yang juga perlu kita evaluasi adalah kenaikan berat badan bayi. Tuh. Jadi kenaikan berat badan bayi itu minimal 750 sampai 1 kilogram per bulannya di 3 bulan pertama bayi. Kalau udah itu kita lihat tercukupi, aman, ASI eksklusifnya sudah memenuhi kebutuhan kalori dan cairannya. Kalau tadi Dr. Wi cerita kita perlu melihat produksi kencing itu gimana nih? Kalau si kecil ini pakai diapers Dok Wi, itu gimana Jadi caranya? diapers juga perlu kita akali, jadi jangan lupa-lupa ngecek diapersnya. Jadi diapers itu wajib dicek 2-4 jam sekali. Jadi ketika itu ada dan setelah 4 jam ternyata belum kencing, apalagi melewati 6 jam itu udah warning sign. Jadi perlu kita genjot lagi minumnya, nenen lagi. Walaupun si kecil, nah pada 3 bulan pertama mungkin si kecil agak lebih sering tidur kan, bobo aja terus. Bobo aja kerjanya. Jadi kita wajib bangun-bangunin, ganggu. Jadi rangsang-rangsang biar dia terbangun sehingga ingat lagi untuk mimiknya. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya bunda-bunda semua itu diapersnya mesti dicek juga ya, jangan dibiarin nanti diganti hanya pagi kemudian pas mandi. Pas gitu. mandi berikutnya sore. Ya karena penting buat ayah bunda untuk mengetahui bayinya cukup ASI ya Dok Wi ya. Iya. Apa-apa sih yang kita perlu waspadai sebagai ayah bunda terkait dengan pemberian ASI ini pada si kecil? Jadi penting nih buat para bunda dan ayah yang baru, mungkin di awal-awal kehidupan bayi terutama di bawah usia 2 minggu. 2 minggu. Jadi mungkin bisa terjadi peningkatan kadar bilirubin bayi, di mana tanda-tandanya bayi akan sering sekali tidur, dibangunin segimanapun akan tetap tidur, dia terlihat lebih lemas, malas netek atau malas menyusui, kemudian juga kadang disertai dengan suhu yang meningkat akibat dehidrasi. Itu atau dan yang paling jelas tuh kelihatannya bayinya kelihatan kuning dari area wajah. Yang paling gampang nih biasanya yang dikeluhkan oleh ayah bunda baru adalah area bola mata, putihnya mata. Kuning di daerah wajah, putihnya bola mata, apalagi sampai ke dada, kemudian perut, sampai ke telapak kaki atau telapak tangan. Itu penting diwaspadai ya. Jadi itu bisa jadi karena peningkatan kadar bilirubin sehingga membuat si kecil agak lebih malas untuk mimiknya. Ya, kalau itu terjadi Dokter Wiwi, jadi ada tanda-tanda kecurigaan kadar bilirubin yang tinggi, apa yang harus saya bunda lakukan? Ayah dan bunda wajib kalau udah curiga nih udah jangan kan panik. Waktunya kontrol belum ini, tapi
nih udah terlihat Terlihat tanda-tanda lebih kuning itu. ya. Itu gimana Dok? Kalau yang biasa yang udah pernah punya anak sebelumnya ya dok ya, mungkin lebih tahu apa aja tanda-tanda yang harus diwaspadai. Kalau yang penting kuning bisa boleh, tapi yang penting minum masih oke. Kemudian pipis bagus, tidak demam, dan kuningnya tidak sampai di telapak tangan, telapak kaki. Tapi pada ayah dan bunda baru yang belum yakin, datang kontrol secepatnya, nggak usah nunggu waktu 1 minggu itu ya. Jadi secepatnya kalau udah ragu, kontrol dulu, ketemu dokter anaknya, jadi diskusi langsung di sana. Bila perlu konsultasi ya Dok. Bila perlu memang dengan kita dokter bisa anaknya. cekkan kadar kuningnya. Kadar kuning. Gitu dokter. Wah, terasa sekali passion Dr. Wiwi untuk ASI eksklusif, karena memang ASI eksklusif ini begitu penting ya Dr. Penting Wiwi. sekali dokter ya. Untuk para bunda semua, jika yang ingin bertanya tulis di kolom komentar, kemudian like, share, and subscribe konten ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.